Hai Sobat Planters, jumpa lagi bersama kami di Bincang PTPN. Nah, hari ini di ruangan yang berbeda lagi nih, Mei. Betul sekali. Bisa dilihat ini banyak sekali buku-buku bacaan Pak Dirut nih. Betul, ini ruang bacanya Pak Dirut nih. Sangat Kira-kira, terlihat. kira-kira ada berapa buku nih Pak? Ini ada sekitar 1.000 buku. Ini luasnya sedikit nih, paling 4 kali 7 meter. Wah, luar Ya, biasa. sekitar 35 meter persegi isinya buku. Hmm. Itu ada meja saya. Saya kalau malam, habis sholat malam, saya nulis itu di situ di desktop itu. Dan malam-malam di sini. Jadi ini ruangan yang jendela Bapak ya Pak? Buku adalah jendela dulu. Ilmu pengetahuan. Betul sekali. Oke, kali ini kita mau bahas apa nih? Kali ini kita mau membahas tentang kelapa sawit nih, Ren. Hmm. Sebagai kita tahu, kelapa sawit itu merupakan salah satu pendorong ekonomi terbesar di Indonesia dan pada tahun 2023, kontribusi kelapa sawit di Indonesia itu mencapai 88 triliun. Betul. Dan di perjalanannya tentunya banyak sekali nih tantangan dari Eropa dan negara-negara lainnya yang beranggapan bahwa sawit ini berdampak buruk bagi lingkungan. Betul. Nah, bagaimana sih Pak peran sawit sebagai komoditas strategis dalam mendukung visi Indonesia mencapai kedaulatan di tahun 2045, Pak? Ya, terima kasih Reno Meta. Kalau saya renungkan ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Indonesia dikaruniai matahari yang bersinar sepanjang hari, sepanjang tahun, tidak ada musim dingin. Ya. Kemudian hujan kita rata-rata di atas 2000 cm kubik atau 2 meter rata-rata curah hujan setahun. Musim kemarau relatif tidak terlalu panjang, terutama di daerah sebelah atas Khatulistiwa, Sumatera Utara, Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi. Lalu kita juga, Indonesia adalah kalau di dalam bentangan geografi, geologi sebagai ring of fire. Pusat cincin dunia di situ, berarti di situ di patahan dunia yang menimbulkan banyaknya gunung berapi. Kita tahu dari di Aceh ada Gunung Bukit Barisan, di Pulau Jawa sebelah selatan gunung sampai nanti ke Sulawesi dan seterusnya. Itu maknanya tanahnya subur karena letusan gunung berapi itu menyebarkan abu vulkanik sebagai sumber mineral bagi tanaman. Kita bersyukur juga bahwa tanaman kelapa sawit yang berasal dari Afrika Barat dibawa oleh botanikus ke kebun raya Bogor 1848. Itu di tahun 1911 mulai ditanam dalam skala korporasi, dalam skala komersial. Kebetulan ada 3 tempat. Yang 2 adalah lahannya PTPN. Ya, di mana itu? Yang pertama di Tanah Hitam Mulu, 1811, dan di Pulau Raja, Kabupaten Asahan, dua-duanya Sumatera Utara, dan satu lagi di Kabupaten Tamiang, Aceh, yaitu di Sungai Liput. Ternyata kelapa sawit itu menjadi berkah bagi Indonesia karena karakter alam, karakter geografi kita itu sangat cocok dengan kelapa sawit. Mungkin Meta Reno tidak membayangkan. Tahun 70 itu 80% produksi sawit itu kita PTPN itu yang banyak produksi. Cuma dalam perkembangannya kita terlalu kurang fokus sehingga hanya waktu tahun 80-an membangun plasma, setelah itu pertumbuhan PTPN-nya dia hanya ngelola. Sementara swasta terus berkembang. Sehingga kalau kita bicara sawit nasional, luas PTPN itu hanya 3%. Meskipun secara produktivitas atau secara produksi nasional kita 6%. Kenapa begitu? Karena yield kita itu 2 kali rata-rata nasional. Kita sekitar 5 ton, nasional rata-rata 2,5. 3 ton. Artinya kita di atas swasta maupun rakyat. Lalu kalau kita bicara sawit secara dalam ekonomi global, dalam komoditi,
Sawit itu adalah produsen namanya edible oil dulu dalam sejarahnya Iya. edible oil. Apa itu edible oil? Edible oil adalah tanaman yang menghasilkan minyak jadi minyak yang dihasil dari tanaman. Jadi ada minyak yang berasal dari lemak, ya minyak dari dari hewan, dari ikan, ya. Yang edible oil, yang minyak yang bisa dimakan itu untuk manusia itu jumlahnya volume produksi dunia itu sekitar 220-230 juta ton. Dan saat ini sawit ini sekitar 80 juta. Artinya hampir 35-40% minyak edible oil dunia itu dihasilkan kelapa sawit. Lalu minyak edible oil dunia lain itu apa? Yaitu ada soybean, rapeseed, kemudian sunflower, bunga matahari. Lalu yang lainnya ada zaitun, ada minyak dari dari kacang, minyak dari kedelai tadi sudah ya, minyak dari jagung dan sebagainya. Yang harus kita syukuri lagi adalah 1 hektar tanaman kelapa sawit mampu menghasilkan 5 ton edible oil minyak. Sementara yang lainnya itu tadi ada rapeseed, sunflower, apalagi soybean, jadi kedelai, bunga matahari, ya kan, rapeseed itu di bawah 1 ton. Maka kalau kita cerita tentang potensi kelapa sawit, ketika satu tanaman menghasilkan produksi 5-10 kali lipat dari tanaman lain per hektarnya, maknanya apa? Tanaman itu biaya produksinya murah. Ketika biaya produksinya murah, kalau dijual harganya sama, dia untungnya besar. Itu yang kita bisa menjelaskan kenapa Eropa itu sepertinya nggak ikhlas dengan kelapa sawit. Bukan hanya cerita tentang lingkungan, tentang sustainability, bukan. Dulu kita diserang tentang emisi karbon. Ternyata setelah diteliti, sawit itu justru tanaman yang menyerap karbon, bukan mengeluarkan karbon. Dan paling baik di antara seluruh tanaman perkebunan. Jadi dari situ dalam perkembangan teknologi processing ya, dari minyak kelapa sawit itu ternyata juga bisa digunakan apa aja. Bisa jadi untuk minyak pelumas, minyak biodiesel, bioaftur, bahkan dari kelapa sawit itu bisa dihasilkan untuk bensin sebenarnya. Nah, kalau kita bicara itu tentu tinggal waktu saja nanti teknologi mana yang sampai murah. Kalau teknologi sudah ketemu yang pas, maka nanti akan ketemulah kelapa sawit sebagai bahan bakar. Artinya kalau dari sisi ilmu gugus aromatik ya, kalau kita bicara fisika kimia itu kan gugus aromatik ya, rantai karbonnya ini beda ya, rantai karbonnya 13, 17 dan sebagainya, itu namanya macam-macam. Ada minyak bumi itu termasuk hidrokarbon. Jadi itu. Lalu apa yang penting yang saya sampai pada kesimpulan, dan ini saya akan terus menggelorkan ini Meta ke depan kepada pemerintah. Kalau saat ini ada 16,4 juta hektar sawit, saya kok berpikir ke depan itu justru ekonomi kita itu nanti bukan berasal dari yang lain-lain, tapi sumber ekonomi atau ekspor kita itu ke depan mestinya, atau sumber ekonomi kita, portofolio ekonomi kita justru nanti kelapa sawit bisa dijadikan pusat-pusat unggulan atau sumber devisa yang paling besar. Saat ini dari sekitar 12,8 juta hektar hutan kita itu ada yang namanya hutan industri yang bisa dikonversi. Saya berandai-andai lah kalau hutan itu sebagian kita jadikan kelapa sawit. Lalu di Indonesia itu dulu ada 3 juta perkebunan karet. Mungkin 1 juta kita konversi ke sawit, yang 2 juta kita perbaiki untuk delay planting. Maka karetnya bisa naik 1,5 kali lipat, yang tambah area lagi untuk sawit atau tebu untuk 1 juta hektar. Jadi saya akan terus ini gelorakan bagaimana ke depan pemerintah punya roadmap, punya cetak biru jalan menuju kejayaan menjadikan sawit pusat keunggulan. Nah,
Bagaimana cara menghitungnya? Kalau kita bisa menghasilkan dari 20, artinya kebun sawit yang sekarang 16,4 menjadi 25 juta. Lalu kita bantu petani, ekosistem dibangun supaya dia bisa mengelola kebunnya dengan baik, dipupuk dengan baik, produksinya 4 ton. Maka Indonesia berpotensi bisa mungkin dalam 10 tahun menghasilkan 10 atau 15 ton, produksi kita 100 juta.